Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Yang bocah duduk tong. Duduk. Ya. Dia orang kagak ngiatin gua, jadi ngiatin lu. Dah situ duduk. Ya situ kumpul dah. Namanya bocah maklum pok. Bocah kan bukan orang bang. Benar, kemarin saya nelpon panitia acara udah mulain itu belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Nah diam nih, duduk dong. Woi. Ya, diam ya. Ntar dikit lagi dapat besek, tenang. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, jadi ukuran iman. Kenapa? Kalau otak mah kekecilan bang, enggak nerima dah kalau otak mah. Nih kita main otak-otakan ya. Tuh bocah tuh berdua-duaan tuh. Tuh bocah berdua-duaan. Nah tuh jalan berdua. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan bang? Bocah lu punya emak mau bapak kan? Punya emak? Punya manggut kan? Nih bocah ada emaknya ada bapaknya pastinya. Kenapa? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu po. Mana buktinya? Nabi Adam bapak enggak punya, emak enggak punya, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada, jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami hamil. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini bang, bukan. Sono di luar negeri, di luarnya lagi. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jalan normal bang, itu jalan normal nih. Jalan normal itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta PPIV. Kalau jalan normal 3 bulan, tapi bagi Rasulullah Allah yang jalanin. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sepertiga malam berangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa kepada Allah dalam di antara duduk dan sujud. Rasulullah di situ ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong. Ukuran otak agak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj kok bengong depan Masjidil Haram. Bengong aja bengong. Kalau apa bengongnya? Kalau gue ceritain sama sahabat nih jamaah, kira-kira percaya enggak ya? Ada datang rombongan po. Rombongan siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh, abu-abu yang lain. Ditanya Rasulullah, Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini. Iya. Wow, Muhammad PA. Nih orang kafir ngomongnya nih. Ini rombongan Abu Jahal. Muhammad udah stres. Sekarang kalau emang lu ke langit pertama, kedua, tembus ketemu Tuhan kamu, sekarang tes. Angkat kakimu sebelah Muhammad. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Nah, sebelah lagi angkat. Lah jatuh saya. Itu kata Rasul. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh ketemu Allah. Bohong. Begini rombongan kok. Abu Jahal ngadu nih, rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Dia sampein tuh pesennya, Abu Bakar temen lu noh Muhammad udah PA. Kenapa? Ente jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia katanya Abu Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Dengerin,
kalau memang Rasulullah yang ngomong, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi gua bacok batang leher, walak bang. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Awalnya berapa? Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Nih, ini cerita nih bang. Pulang nih ceritanya Nabi pulang ceritanya nih. Udah ketemu Allah, Nabi pulang nih ceritanya nih. Po ceritanya nih. Iya, nyaut apa? Nyaut. Diajak kongkok begitu po. Pulang ketemu di jalanan nama Nabi Musa bang. Namanya sama-sama satu profesi, sama-sama satu profesi Nabi ya gitu ya. Kongkok ada berdua nih ceritanya. Ngerti kongkok? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget po, godek. Yang bener mad. Ini kalau bahasa kita kaget banget, yang penjingkat. Yang bener mad, ilo kan gocap. Bener Nabi Musa. Ilo kan bahasa Mandarin po. Ilokan gocap. Bener Nabi Musa, bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua mau balik aja minta diskon. Umatmu gak bakal sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah wow, tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, ceking-kecing, ceking-ceking, makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik minta diskon. Nabi disuruh balik sama Nabi Musa, dikasih tawaran balik. Bener Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu lagi. Berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan masih, balik lagi. Mondar mandir bu, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, di jalanan masih ketemu sama Nabi Musa, dicegat. Gue liatin udah dapat berapa ritmat lu. Nih gue liatin berapa udah sisanya. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kebanyakan. Kata gue kebanyakan. Balik. Minta korting. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue mau ke tembok. Lo gue malu, udah dari gocap sampai tinggal gotun. Begitu kira-kira po. Biarin dah 55 gue rawatin, gue bawa pulang tuh po. Jangankan yang 50, yang 5 aja kadang. Johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh udah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke masjid atau pik jamaah udah ketinggalan main di rumah aja bang. Bangun bang, lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo yang cepetan, suhu paku, melempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah po, udah 5:30. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, bersiang Yasin, PA kali. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin oleh lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang jangan gerendeng aja. Ini Masjid At-Taufik cakep, gede, baru 3 bulan katanya jadi. Tadi ketua DKM ngomong ya, katanya baru 3 bulan, bener kan ya? Cakep, keren, saya yakin ya sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini bu. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid. Masih dikokot, masih dikunci. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan antepin, jangan usil mulut. Tumben bang ke masjid, besok aja kabur.
Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang sholat baru belajar, zohor 2:30 boleh. Orang belajar, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini Ibu, Bu. Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak, macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz, kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, yang ngapal ini rada ribet. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi, orang minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar Bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa sunnah. Kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya Bu, tanggal 1 Rajab masuk, kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang Bang, orang banyak yang lihat. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa. Ibadah yang gampang dinilai kan macam-macam Bang. Ada aja yang ngomong, itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gua dengerin, gua liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gua liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa itu hanya kita dengan Allah. Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan.
tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib, begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan, ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po, udah bener kita ke dapur ngelihat sunleg mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata, ada kecoa di pinggiran pintu. Bu, elok kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib cuma celam-celam doang bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litat hiril badan, suciin badan kita, bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litat hiril qalbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita nih sering kena penyakit po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, ngured. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng niat orang susah niat orang seneng. Tetangga dapat tuan rezeki dikit diomongin gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat bang, di pantat ada bisul, temen bercanda main tabok aja pantat kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat, orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong no dia no mentang-mentang kaya no sombongnya luar biasa mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah kuntilanak kali. Dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litat hirir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita